يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Baik, jazakallah atas taujih robaninya Ustaz Bagus Toto. Mudah-mudahan potongan ayat terakhir dari surat Al-Hasyr tadi ya, surat ke-59 mengingatkan kita tentang asma Allah, Asmaul Husna. Bapak Ibu Haji sekalian, ada Pak Imad dan keluarga, Pak Haji Tihan dan keluarga, Pak Haji Tamlikut dan keluarga juga, ada Bu Ines dan keluarga Pak Haji Ponco, Nataya, Pak Haji Toto. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul dalam agenda silaturahmi haji, meskipun dengan segala keterbatasan, tetapi dengan dukungan teknologi kita masih dapat untuk merajut benang-benang ukhuwah, menjaga persaudaraan di antara kita. Nah, ada satu hal yang cukup menarik untuk sesi pada malam hari ini adalah sesuai dengan pembicaraan kita pada Zoom terakhir, kita mengundang pihak eksternal, pihak luar, Ustadz. Ini Ustadz rekomendasi atau kenalan dari Ustadz Bagus Toto. Barangkali Ustadz Bagus Toto kalau bisa ditowel Ustadznya, kalau mohon untuk bisa join, boleh. Tadi kita kasih kode Ustadznya join jam 20.20 gitu ya. Ini sepertinya sudah masukin jam 20.20. Jadi Ustadz Pak Haji Tamliko, kalau misalkan nanti ada yang akan join dari Ustadz Muhammad Wahid Ramadan, mohon untuk dipersilakan masuk. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada malam hari ini adalah hidup bersama Al-Quran. Ini juga sesuai dengan saran dan juga usulan dari Pak Bagus Toto, disesuaikan dengan kafaah atau keilmuan beliau yang kuliah di Al-Azhar, mengambil magister jurusan tafsir Al-Quran. Nanti kita akan coba sama-sama dengarkan nasihat-nasihat beliau, dan juga pada saat forum diskusi barangkali kita bisa mencoba untuk menggali
keilmuan beliau, kita ambil intisari atau kita ambil istilahnya kalau lebah itu mengambil sari bunga, mengambil ilmunya dari beliau dengan mungkin ada beberapa pertanyaan atau beberapa hal yang ingin didiskusikan yang nanti mohon bisa disampaikan. Bapak-Ibu sekalian, sambil menunggu Ustadz join ke Zoom, kita beranjak ke kabar-kabar kita terlebih dahulu. Barangkali mungkin dari Bapak Ibu yang sudah hadir di sini ada yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi mungkin ya keluarga atau informasi apa begitu yang bisa di-sharing yang mungkin bermanfaat bagi kita yang ada di sini. Silakan. Pak Bagus, Ustadznya gimana? Ya, sudah saya sambungi. Bentar. Pak Ponco mau cerita? Ini Pak Ponco adalah komandan teritorial terbaik yang pernah kita miliki di edisi Haji 2018. Mungkin Pak Haji Imas sama Bu Ines dulu nih harus cerita nih. Monggo Bu, Pak. Cerita apa lagi? Ini di Depok kayak gimana nih? Saya udah hampir 4 bulan nih. Oh, Depok alhamdulillah ya masih dengan merah kan, masih zonanya. Merah ya? Tapi Iya. ramai lagi ya Bu, udah mal-mal udah ramai. Iya. Iya betul, Pak. Ya apa ya, orang kok nggak takut ya? Mungkin karena udah jenuh 4 bulan ke Betul. kemana-mana itu. Pelampiasannya sekarang bus gitu. Betul. Jadi kemarin saya sempat ke Cianjur, kebetulan Pak Iman ikut juga. Itu di Ya. puncak, Masya Allah. Kayak Udah di Kepompah padat itu lagi. kayak apa ya, kayak orang yang sudah lama dipingit terus tiba-tiba keluar gitu. Itu ya. Rame banget. Kalau tempat-tempat makan Bu gimana Bu? Yang di Depok? Oh, Kalau dikasih di jarak. Depok, kami nggak berani makan-makan di luar, Pak. Saya coba di warung makan sederhana Padang, contoh. Ya. Simpang Raya, dikasih Iya. jarak gitu. Jadi tempat duduknya berjarak 1 meter. Iya, iya. Di tempat lain kayak gitu deh. Kalau nginep di hotel, ada hotel yang membolehkan kita turun pada saat makan pagi tapi dengan jarak, tapi ada yang diantar, kita disuruh milih menu. Ke ruangan, ke kamar. Ya, jadi diantar mau jam berapa, menunya apa gitu. Oh, Bisa gitu. Iya. Tapi ada yang boleh turun, cuman ya mayoritas hunian hotel kan hanya 10-20%, jadi memang sepi sih, Pak. Iya, iya. Kalau di Bandung juga udah mulai rame, Bapak-Ibu sekalian. Iya. Kemarin itu kita kepingin makan bakso. Ada bakso enak ya di Bandung. Akhirnya kita juga ternyata udah boleh turun tuh anak-anak, tapi dengan jarak. Dengan jarak dikasih kayak itu, apa namanya, pembatas kaca mika gitu. Jadi satu meja itu dibagi menjadi 4. Bagi 4 gitu kan. Ya udah kita berkeluarga, sekeluarga makan juga dipisah gitu. Terpisah gitu. oleh apa? Mika itu tersebut. pembatas itu. Iya, pembatas itu, silika ya gitu, semacam itu. Dan udah mulai rame juga. Dan nggak pada nggak takut semua. Setiap Budi udah macet lagi, Pak. Iya, setiap Budi ya, Udah macet. minta ampun. Iya, di Jakarta ya, kata teman-teman saya juga semacam itu. Kalau perkantoran bener udah mulai normal ya Pak? Nggak ada yang 50% lagi kalau di Jakarta? Masih. Masih kalau saya nggak tahu di kantor-kantor yang lain, Bapak Ibu, kalau di kantor saya yang masuk itu cuma 30%. Jadi kalau leader-leadernya sih memang harus setiap hari masuk. Harus, iya betul. Cuman staff itu yang 30%, jadi sepi di kantor itu nggak
Jadi mereka masuk paling seminggu sekali apa 2 kali gitu. Dan kalau yang berkebutuhan khusus atau punya baby sama sekali nggak boleh ke Depan nggak kantor. boleh. Oh, ya, 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 ya. Sama itu Bu Nasrati. Di kantor Kenapa, saya Pak? seperti itu sama. Masih 30%. 30% Jadi ya. apa yang masuk digilir kecuali Iya, betul. yang direktur atau Betul. Digilir kan? Iya. Ya makanya sepi, jadi ke kantor aduh nggak semangat gitu. Apa semangatnya beda kan kalau kantor itu rame gitu. Rame ya. Betul. Tapi kalau ke Dan- kantor juga rapatnya juga pakai Zoom juga. Kita datang ke kantor, rapatnya tetap Zoom juga. Karena belum semuanya kan masuk kantor. Iya. Betul, betul. Saya agak khawatir karena dengan kondisi seperti ini aja semuanya bisa jalan, nanti lama-lama kayak gini aja udah jalan toh semuanya gitu. Sepi dong. Pak Iman gimana Pak Iman? Pak Iman masih kantor Pak Iman? Pak Iman nggak ngantor, Pak Iman kantor. Udah pensiun? udah di rumah. Beliau Oh, punya udah hobi pensiun. baru, Mulai menanam kapan? pohon-pohon. Mulai kapan Pak Iman? Mulai kapan? Mulai kapan purnanya? 1 tahun. Oh, MPP, Pak. Masih MPP. Nah, udah pensiun. Oh, udah pensiun. Iya, iya, iya. Pak Ustadz sudah gabung. Pak Ustadz sudah gabung. Oke. Pak Ustadz udah gabung tuh. Silakan Pak Taufik. Ya, ahlan Pak Ustadz. Mohon maaf ini saya memanggilnya Pak Ustadz Wahid atau Pak Ustadz Ramadan tepatnya, atau siapa yang dipanggil? Wahid. Pak Ustadz Wahid ya. Silakan dong. Baik. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada Ustadz Wahid. Sebelumnya kami bacakan dulu biodatanya, sudah kita sharing, namun tidak ada salahnya untuk kita bacakan ulang. Mohon nanti kalau ada informasi yang kurang, diluruskan Ustadz. Jadi Bapak Ibu Haji sekalian, materi kita pada malam hari ini insya Allah akan diisi oleh Ustadz Muhammad Wahid Ramadan, LCMA. Beliau lahir di Purworejo pada tanggal 10 Agustus 1984. Tinggal saat ini di Jalan Bungaraya B17 RT2 RW 4 Perumahan IBB Alam Sinar Sari Dramaga Bogor. Status sudah menikah, sudah punya putra Ustadz ya? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pendidikan terakhir magister atau S2 Fakultas Usuluddin jurusan tafsir di Al-Azhar University Kairo. Aktivitas beliau saat ini adalah yang pertama sebagai dosen pendidikan agama Islam di kampus IPB, dosen tafsir STIT Salahuddin, kemudian Direktur Rumah Quran Anak dan Balita yaitu Baitul Hufaz, anggota Korps Dai PKPU, dan sebagai anggota dari IKADI Kabupaten Bogor. Demikian yang dapat kami informasikan sekilas profil Ustadz Wahid. Apabila nanti akan ada yang perlu diluruskan atau ditambahkan, kami persilakan kepada Ustadz untuk mengambil mic guna memberikan pencerahan kepada kita semua dengan tema terkait dengan hidup bersama Al-Quran. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana. Innaka antal jawadul karim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini
kita semua bisa bersilaturahim, bisa bertatap tatap layar ya, karena belum memungkinkan untuk kita tatap muka langsung semuanya. Alhamdulillah, walaupun virtual, tapi acara tetap terlaksana sebagaimana yang direncanakan. Di sini ada 10 partisipan, tapi 10 ini banyak di sampingnya ini ya. Iya, berpasangan, Ustaz. Berpasangan, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Haji Toto yang sudah menyambungkan silaturahim kita pada malam hari ini. Insya Allah tema kita tentang bagaimana hidup indah di bawah naungan Al-Quran. Ini waktunya 30 menit ya. Semoga Ya, 1 jam. 30 menit. Setelah itu nanti kita ada diskusi untuk ya sekedar menambah wawasan buat kami. Baik. 30 menit semoga bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita harus menikmati hidup di bawah naungan Al-Quran? Atau kenapa kita perlu menjalin kemesraan dalam hidup ini dengan Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran itu adalah garansi untuk kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Sayyiduna Abdullah bin Abbas pernah mengatakan begini, Dhaminallahu liman ittaba'al Qur'an alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah memberi garansi jaminan bagi siapa saja yang mengikuti Al-Quran, yang hidup di bawah naungan Al-Quran. Dia tidak akan pernah tersesat di dunia dan tidak akan pernah sengsara di akhirat. Kemudian beliau membacakan satu ayat dalam surat Thaha. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Allah mengatakan, siapa mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran, dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah menderita ataupun sengsara. Sayyid Qutb, salah seorang mufassir dari negeri Kinanah, dari negeri Mesir, beliau pernah mengatakan begini, Al-hayatu fi dhilalil Qur'an ni'mah, la ya'rifuha illa man dzaqaha. Ini beliau tulis dalam muqaddimah tafsir fi dhilalil Qur'an. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah kenikmatan yang sangat besar. Tidak bisa menggambarkan atau tidak bisa mengetahui besarnya nikmat itu kecuali orang yang memang merasakan langsung kenikmatan tersebut. Makanya kita bersyukur kepada Allah dipilih dari sekian banyak manusia, termasuk orang-orang yang setiap harinya bisa membaca, menyimak, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran di waktu yang sama adalah ruh peradaban, ruhul hadarah. Kenapa? Karena kalau kita lihat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu sebelum Al-Quran diturunkan, seperti apa sih wajah Jazirah Arab itu? Sebelum Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Jazirah Arab itu adalah negeri yang sangat terbelakang. Kalau bisa dibilang negeri yang tidak punya kebudayaan. Kebudayaannya sangat jahiliyah, rusak, ya. Kalau ada orang dari Persia maupun orang dari Romawi, saat itu dua negara adidaya adalah negeri Persia dan Romawi. Kalau sekarang ya kayak Amerika dengan Cina begitu ya. Jadi kalau ada orang Arab ketemu sama orang Persia misalnya, dari mana kamu? Dari Arab. Langsung dipandang sebelah mata. Jazirah Arab itu hanya isinya para penggembala, baik itu kambing maupun unta. Gak ada harganya, tidak dilirik sama sekali, terutama dalam perekonomian internasional. Tapi coba kita lihat.
setelah Al-Quran diturunkan oleh Allah di Jazirah Arab, apa yang terjadi di sana? Halo, ini suara saya kedengaran? Ya, kedengaran Ustaz. Baik. Apa yang terjadi di Jazirah Arab setelah Al-Quran turun? Kita melihat bahwa Jazirah Arab kemudian berubah wajahnya. Yang dulu dihuni oleh orang-orang yang mayoritasnya para penggembala, telanjang dada, tak beralas kaki, tiba-tiba orang-orang itu berubah menjadi para pemimpin dunia yang luar biasa. Misalnya, ada kita mengenal Umar bin Khattab, Khalid ibnul Walid, Abu Musa al-Ash'ari. Sebelum turun Al-Quran, mereka itu hanya ya, kalau bisa kita bilang, preman-preman pasar begitu ya. Jagoan-jagoan kandang. Tapi ketika kemudian mereka diinstal hatinya dengan Al-Quran, setiap saat mengamalkan pesan-pesan Allah di dalam kitabnya itu, Umar bin Khattab menjadi penguasa hampir sepertiga dunia. Khalid bin Al-Walid menjadi panglima yang tidak pernah terkalahkan dalam prestasi ekspansi peperangannya. Abu Musa al-Ash'ari menjadi seorang gubernur di Syam. Bilal bin Rabah yang dulunya hanya seorang budak belian disiksa oleh Umayyah, menjadi seorang gubernur yang diamanahi satu daerah oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tentara kaum muslimin yang dulunya hanya para orang-orang sekumpulan orang-orang yang hobinya perang saudara, karena Al-Quran terinstal di hati mereka, mereka menjadi pasukan terkuat yang tidak bisa dikalahkan baik oleh Romawi maupun Persia. Dalam berapa lama mereka berubah? Hanya dalam 23 tahun plus sedikit. Inilah yang betul-betul disebut dengan revolusi mental sebenarnya, ketika semua bermula dari Al-Quran. Makanya Nabi mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab Al-Quran ini banyak kaum di muka bumi. Dan Allah pun merendahkan dan menghinakan banyak kaum yang lain dengan Al-Quran. Artinya apa? Ketika suatu kaum mau berpegang teguh hidup bersama Al-Quran, mereka diangkat derajatnya oleh Allah menjadi mulia. Tapi siapa yang meninggalkan Al-Quran, maka dia akan menjadi kaum yang berpecah belah, rendah dan hina. Nah ini sudah terbukti hanya dalam waktu yang sangat singkat, keberkahan Al-Quran itu merubah wajah peradaban Jazirah Arab dan menularkan kebaikan bahkan sampai di seluruh pelosok dunia ini. Yang ketiga, kenapa kita perlu mesra dengan Al-Quran, selalu hidup berdekatan dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah pemberi syafaat kelak untuk kita di hari kiamat. Ada mungkin orang yang di dunia ini ayahnya seorang pejabat tinggi, saudaranya mungkin petinggi Polri, ibunya barangkali seorang hakim di pengadilan negeri. Kalau dia punya masalah, dengan gampang dan mudah diselesaikan karena di kanan dan kirinya orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki atau pemegang kebijakan. Akan tetapi di hari kiamat nanti, mau ayah, mau ibu, mau anak, paman, pak de, bule, pak le, semuanya tidak akan lagi bisa memberikan pertolongan kepada masing-masing kita. Kita hanya bisa bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Makanya kelak Fir'aun yang oleh Al-Quran dikatakan wa fir'auna dzil autad. Fir'aun yang tentaranya itu sepanjang mata memandang, itu saking banyaknya. Kelak di hari kiamat pun datang kepada Allah sendirian. Qarun yang hartanya hingga sekarang tersebar di mana-mana. Ada orang gali-gali tanah, tahu-tahu dapat wajan emas, dia bilang harta Qarun gitu ya. Qarun yang hartanya tidak terhitung jumlahnya. Yang kuncinya saja kalaupun dibawa oleh orang-orang sekuat Mike Tyson, 20 orang, itu masih terengah-engah, baru kuncinya, belum isi gudangnya.
kelak di hari kiamat Qarun pun menghadap Allah sendirian. Jadi mau dia pejabat, mau dia rakyat, mau dia petinggi, mau dia orang rendahan, semuanya kelak menghadap Allah sendiri-sendiri. Harta tidak bisa menolong, kerabat tidak bisa memberikan rekomendasi ataupun syafaat. Di saat itulah masing-masing kita nanti menghadap kepada Allah sendiri-sendiri. Tidak ada pengacara saat persidangan kelak di hari kiamat. Tidak ada jaksa penuntut umum, yang ada hanya kita terdakwa, Allah sebagai hakimnya, malaikat serta seluruh manusia yang berkumpul di padang mahsyar itu sebagai saksinya. Lalu kita mau berharap pertolongan kepada siapa? Ayah sudah lupa dengan anaknya, ibu juga lupa dengan putra-putrinya, suami sudah tidak lagi ingat dengan istri, istri pun sudah tidak ingat dengan suami. Makanya Bapak Ibu, Masya Allah ya, sekarang ini kelihatan mesra-mesra ini ya, Bapak Haji, Ibu Hajah ya. Pertahankan agar kemesraan ini tidak segera berlalu ya. Semoga sebagaimana di dunia ini mesra, kelak di surga semua kita bersama-sama insya Allah. Amin. Tapi memang di hari mahsyar itu nanti semua kita sendiri-sendiri. Jadi jangan harap ada yang ketemu suaminya nanti kemudian dari jauh, kayak Yoko ketemu Bibi Lung, masih ingat gak ya? Yoko ketemu Bibi Lung dulu ya. Dari jauh. Serial silat kalau nggak salah. Serial silat Cina dulu ya, Masya Allah. Itu mesranya. Setelah 17 tahun tidak bersua, pas ketemu itu pakai low motion, diiringi lagunya siapa? Lagunya Yuni Syara. Weh, teng 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 begitu ya. Pas ketemu langsung pegang-pegangan tangan mesranya. Di hari kiamat ada nggak begitu? Nggak ada. Di padang mahsyar semua sendiri-sendiri. Ternyata ketika tidak ada pengacara, tidak ada lagi pengawal kita yang akan menjadi pembela kita, salah satunya siapa? Al-Quran yang kita baca. Jadi Al-Quran itu yang akan menjadi syafaat bagi kita ketika suami sudah tidak ingat istrinya, ketika istri sudah tidak ingat suaminya, tapi Al-Quran akan terus mengawal sahibnya. Siapa yang di dunia dia menjadi ahlul Quran, hidup selalu dekat dengan Al-Quran, maka di hari kiamat pun Al-Quran akan terus mengawalnya, memberikan syafaat kepadanya di hadapan Allah, hingga mengantar hingga mana masuk ke dalam pintu surga. Makanya jangan kita pernah hidup jauh dari Al-Quran. Ya. Pak Ustadz, saya di kemana-mana selalu bawa Al-Quran loh. Di mobil ada Al-Quran, di kamar ada Al-Quran, di ruang tamu ada Al-Quran. Bukan maksudnya mushaf ditaruh di mobil, mushaf ditaruh di mana kamar, ditaruh di ruang tamu, tapi tidak pernah dibaca. Yang penting itu Al-Quran kita baca, kita tadabburi, kita pahami tafsirnya, lalu kita bersiap-siap untuk melaksanakan pesan-pesannya. Jadi bukan kemana-mana bawa Al-Quran kecil, disakuin gitu, bukan itu. Jadi kata Nabi SAW, yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamati, akan didatangkan kelak pada hari kiamat Al-Quran itu, wa ahlihil ladzina kanu ya'maluna bihi, beserta dengan orang-orang sahib-sahib yang dulu selalu gemar melaksanakan isi-isinya. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Yang paling depan dari sekian banyak surat itu, yang pertama kali menjadi syafaat bagi kita nanti apa? Surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Tuhajjani an sahibihima. Jadi yang paling semangat membela kita di hari kiamat di hadapan Allah itu adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Sampai kita diampunkan dosa, sampai kita diangkat derajatnya masuk ke dalam surga. Nah, syafaat inilah yang kita nantikan kelak pada hari kiamat. Maka mumpung masih ada waktu, kita mari selalu berdekat-dekatan mesra bersama Al-Quran. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu 3 keutamaan
yang perlu kita ketahui agar hidup kita semakin berkah bersama Al-Quran. Belum lagi yang keempat, bahwa inna lillahi ahlina minan nas. Kata baginda Rasul, Allah itu punya keluarga-keluarga dari kalangan manusia. Berarti apa? Allah punya anak, Allah punya istri? Tidak. Ahlina di sini diartikan dengan orang-orang spesial yang menjadi orang-orang yang dispesialkan oleh Allah, wali-wali Allah. Qila man ahlullahi minhum. Siapa ya Rasulullah? Manusia-manusia yang menjadi keluarganya Allah itu siapa saja? Nabi mengatakan apa? Ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh. Para ahlul Quran, mereka itulah keluarga Allah dan orang-orang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah bosan ya. Kita bersama Al-Qur'an itu adalah garansi kebaikan dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah bagaimana sih agar kita bisa berinteraksi dengan benar terhadap Al-Quran. Agar hubungan kita dengan Al-Quran itu hubungan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, karena banyak orang menganggap sudah hafal Quran. Sudahlah, dengan ini selesai. Aku menjadi ahli surga. Sehingga dia hanya berhenti menjadi seorang hafiz atau penghafal Al-Quran. Tapi seringkali akhlaknya tidak mencerminkan orang yang ahlul Quran. Maka bahaya betul kalau ada orang sudah diberikan Allah dalam hatinya itu, ayat-ayat Allah dia hafal, tapi akhlaknya tidak menunjukkan seorang yang akhlaknya Qur'ani. Ini bahaya sekali. Makanya kalau kita interaksi dengan Al-Quran itu, jangan hanya sepotong-sepotong, tapi kita perlu totalitas dalam berinteraksi menjadi ahlul Quran. Jadi level yang paling rendah dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah level tilawah atau membaca. Ya. Kemudian di atasnya nanti ada lagi menyimak, mendengarkan. Di atasnya lagi ada mentadaburi dan memahami tafsir Al-Quran. Di level yang paling tinggi adalah mengamalkan Al-Quran. Makanya kita tidak ingin berhenti pada membaca saja, tapi juga kita ingin memahami isinya. Tidak sampai di situ, tapi cita-cita kita adalah bisa mengamalkan secara totalitas pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Baik, kita mulai yang pertama dulu dari tilawah. Ternyata dalam kita membaca Al-Quran itu ada adab-adab yang harus kita hadirkan. Bukan sekedar membaca tanpa memperhatikan adab membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini, efek pertama yang bisa kita dapatkan adalah kebersihan hati. Hati kita dijadikan bersih dengan sekedar membaca Al-Quran. Belum lagi pahala yang setiap huruf itu akan kita terima dari Allah. La aqulu alif lam mim harf. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harf, lamun harf, mimun harf. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka kalau kita membaca alif lam mim, di saat yang sama kita membaca 3 huruf Al-Quran, satu hurufnya dilipat gandakan 10 kebaikan. Maka alif lam mim minimal 30 kebaikan yang akan kita langsung terima dari Allah. Dulu di grup Odoj ya, One Day One Juice, mungkin ada di antara Bapak Haji maupun Ibu Hajah yang pernah bergabung ya. Ada satu kisah inspiratif seorang bapak. Ini cerita ini ya sekedar untuk takribul faham, mendekatkan pemahaman kita, fungsi membaca Al-Quran itu apa. Ada seorang bapak, ceritanya dia membaca Al-Quran tiap hari. Anaknya komen, bapak tiap hari baca Quran, kok ya nggak paham-paham.
Apa gunanya baca Quran tapi yo nggak paham apa yang dibaca. Maka sang bapak kemudian mengatakan kepada anaknya, "Nak, itu keranjang kotor banget, Nak. Coba kamu bawa ke sungai. Tolong ambilkan air dengan keranjang itu." Anaknya bingung, mosok ngambil air dengan keranjang. Tapi kata ayahnya ditaati. Kemudian dia ke sungai, dimasukkanlah keranjang itu ke dalam sungai. Pulang-pulang sampai di hadapan ayahnya, kosong Pak, gagal gitu ya. Kata ayahnya, coba lagi sana. Untuk kedua kali si anak datang lagi ke sungai, keranjang dimasukkan. Diangkat, otomatis kosong lagi, namanya juga keranjang. Kata ayahnya, balik lagi sana. Ketiga kali balik lagi anaknya bawa keranjang itu. Dan kosong, nggak ada air. Kecuali hanya tetesan-tetesan karena basah keranjang tersebut. Anaknya pun mulai tebel gitu ya. Bapak ini nggak jelas, mosok ngambil air pakai keranjang, nggak masuk akal atuh gitu. Ternyata ayahnya punya satu pelajaran yang amat berharga. Nah, coba perhatikan, keranjang itu tadi sebelum kamu masukkan air, seperti apa warnanya, seperti apa bentuknya, setebal apa kotorannya. Oh iya Pak, tadi kotor banget. Lalu ketika sudah kamu masukkan air, kamu angkat 3 kali, apa hasilnya? Lihat, kira-kira keranjang itu lebih bersih apa tidak daripada awalnya tadi? Sang anak mengamati. Oh iya, ternyata keranjang ini sekarang kelihatan lebih bersih. Kotorannya banyak yang hilang. Nah, kata ayahnya kemudian mengatakan, itulah nak yang aku inginkan. Dengan aku membaca Al-Quran, walaupun aku tidak langsung paham semua ayat per ayatnya, tapi minimal yang aku dapatkan sebagaimana keranjang itu menjadi bersih, maka Al-Quran yang dibaca itu menjadikan hatiku semakin bersih dan semakin jauh dari penyakit-penyakit hati. Ini efek yang sangat sederhana, dengan sekedar baca Quran walaupun belum paham. Hati kita sudah mulai dimasuki nur, dibersihkan oleh Allah dari berbagai macam penyakit hati. Kemudian Ibunda Aisyah pernah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran dan memahaminya, kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan para malaikat-malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Adapun orang yang membaca Al-Quran masih yatata'ta, terbata-bata. Kadang gunahnya mana, dia enggak gunah. Kadang izhar malah dibaca gunah. Yang kadang harusnya panjangnya 6 harokat, dia hanya panjangkan 2 harokat. Nah ini. Dia masih terbata-bata, diulang lagi. Nah ini semuanya ternyata apa kata Nabi? Orang yang membaca Al-Quran, dia masih terbata-bata, dan dia merasa berat, tapi terus membaca. Baginya 2 pahala. Loh kok malah 2? Iya, 1 pahala membacanya, 2 pahala usaha keras. Makanya ini menjadi motivasi buat mungkin di antara kita ada yang membaca Al-Qur'annya masih pelan, belum bisa cepat, atau malah ada mungkin yang belum bisa Al-Qur'an baru Iqra misalnya gitu ya, di sono di kampung sebelah ya, bukan di sini. Itu pahalanya dilipatkan 2 minimal. Pahala usaha dan pahala membaca. Baik, interaksi dengan tilawah itulah kira-kira keutamaannya. Bahkan ini ada satu tambahan lagi tentang keutamaan membaca atau tilawah Al-Quran. Man qara'a. Nah, coba disimak baik-baik ini. Man qara'a bimi'ati ayatin fi lailah. Siapa yang membaca 100 ayat dalam 1 malam, kutiba lahu qunutu lailah. Dia diberikan pahala seperti sholat sepanjang malam full. Nah, makanya sebelum kita tidur, usahakan adalah ayat yang kita baca. Yang pendek-pendek pun tidak apa-apa, ya.
Atau misalnya qul huwallahu ahad dibaca berkali-kali. Nggak apa-apa, apalagi membaca 3 kali Al-Ikhlas setara dengan 1 kali hatam Al-Quran. Bapak Ibu barangkali ada yang hafal surat Al-Mulk, surat Tabarok. Nah ini disunahkan juga dibaca setiap malam sebelum tidur. Kenapa? Karena surat Tabarok itu Al-Munjiyah atau Al-Mani'ah. Surat yang akan menghalangi orang yang rajin membacanya dari siksa kubur. Jadi orang yang hobi membaca surat Al-Mulk setiap malam, dalam hadis dikatakan, dia akan dilindungi oleh surat Al-Mulk itu dari siksa kubur, dari siksa di alam barzakh. Ini salah satu keutamaan surat apa? Surat Al-Mulk. Kemudian interaksi yang kedua adalah dengan mendengar. Mendengarkan Al-Quran saja, itu pahalanya sama dengan yang membaca. Bahkan dikatakan apa? Dikatakan 2 kali lipat daripada membaca. Tapi ingat, mendengarkan Al-Quran ini ada adabnya. Yaitu apa? Yang pertama, al-insot. Ketika Al-Quran dibaca, kita diperintahkan untuk diam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, maka diamlah. Wa ansitu la'allakum turhamun. Istami'u. Tapi juga apa? Selain mendengarkan, kita disuruh untuk selain diam, kita disuruh untuk mendengarkan. Maka tidak boleh Al-Quran diputar lewat MP3 ataupun lewat HP, sedangkan kita asik dengan ngobrol. Atau kita asik bernyanyi-nyanyi. Lah ini tidak menghormati Al-Quran. Oh iya, tadi dalam tilawah adabnya ada minimal 2, Bapak Ibu. Yang pertama, dalam kita membaca Al-Quran itu, harapannya adalah dibaca dengan tartil. Tartil itu apa? Tartil itu membacanya sesuai dengan hukum. Atau yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, gitu ya. Itu namanya tartil. Setiap huruf mendapatkan haknya. Jangan membaca tapi tidak memperhatikan panjang pendek. 1 kali membaca apa? Al-Fatihah 1 nafas misalnya. Ini tapi kalau di beberapa daerah taraweh Al-Fatihahnya 1 nafas, itu jamaahnya banyak, membeludak biasanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bolin. Baru bismillah sudah bolin. Nah, itu jamaahnya banyak. Kenapa? Cepat biasanya. Yang sebelah nggak mau kalah. Wah. Imam kami lebih cepat lagi. Kalau imam di musolamu kan 1 nafas selesai Al-Fatihah. Kalau di kami, imamnya baca Al-Fatihah tanpa nafas. Lah ini bagaimana ini? Nggak mungkin tartil. Nabi kalau membaca Al-Fatihah, diceritakan oleh Ibunda Ummu Salamah. Nabi itu kalau membaca Al-Quran, 1 ayat berhenti, 1 ayat berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti beberapa saat. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti. Maliki Yaumiddin. Nah, jadi setiap ayat berhenti, ambil nafas, berhenti, ambil nafas. Itu lebih khusyuk dan lebih bisa menjamin tartil. Yang kedua, membaca Al-Quran itu dengan suara yang bagus. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Perindahlah Al-Quran dengan suaramu. Ustaz, tapi suaraku nggak bagus. Al-Quran yang akan menjadikan suaramu bagus. Kalau kita membaca dengan betul, suara pas-pasan pun akan indah ketika kita membaca Al-Quran dengan betul, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Makanya jangan kemudian terbalik. Ini banyak orang kalau nyanyi dangdut, apalagi dangdut koplo, Masya Allah. Suaranya itu mendayu-dayu. Tapi kalau sudah disuruh baca Quran, suaranya seperti apa? Seperti ketukan palu, bikin orang lari. Nah, ini terbalik ini. Jadi yang paling berhak untuk mendapatkan suara terbaik bukan lagu
dangdut maupun pop, tapi Al-Qur'anlah yang lebih berhak untuk kita hiasi dengan suara kita. Baik, jadi membaca, menyimak. Menyimak tadi sudah ya. Adabnya apa menyimak Al-Qur'an? Menyimak Al-Qur'an itu diam dan mendengarkan. Seringkali baginda Nabi meminta sahabat untuk membacakan Al-Qur'an di hadapannya. Jadi Al-Qur'an Nabi itu tidak hanya membaca, tapi hobinya mendengarkan Al-Qur'an dari suara para sahabat. Di antara yang diminta oleh Nabi membacakan Al-Qur'an adalah siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah, wahai Abdullah, tolong bacakan kepadaku Al-Qur'an. Kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Loh, masa kok aku yang bacakan buat Anda, padahal Al-Qur'an ini kan Allah turunkan kepada Anda. Beliau nggak pede gitu untuk membacakan Al-Qur'an di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan apa? Inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain, darimu juga wahai Ibnu Mas'ud. Maka faqara'tun nisa, aku pun membacakan di hadapan Nabi surat An-Nisa. Surat An-Nisa sampai ketika ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ayat 41. Surat An-Nisa. Apa kata Ibnu Mas'ud? Rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku. Dan ternyata ra'aitu dumu'ahu yasilu, aku melihat air mata Rasulullah mengalir deras membasahi jenggotnya. Jadi Nabi itu sering menangis ketika apa? Dibacakan Al-Qur'an. Makanya kalau kita misalnya dalam kondisi gelisah, gundah, gulana, nggak jelas sebabnya, obatnya apa? Cobalah putar surat Al-Qur'an. Dibaca atau dengarkan dengan penuh penghayatan. Itu hati kita akan plong rasanya, akan hilang seluruh gundah, gelisah di dalam hati kita. Umar bin Khattab kalau merasakan bahwa ada imannya mulai melemah, beliau meminta salah satunya siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Wahai Abu Musa, ingatkan aku kepada Allah. Ketika Umar mengatakan demikian, langsung Abu Musa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mulai membaca Al-Qur'an. Dan air mata Umar pun meleleh berurai dari kedua matanya. Baik. Ini level kedua menyimak. Level ketiga apa tadi? Memahami. Baik dengan tadabbur atau membaca tafsir. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya besok pagi, saya biasanya di Facebook setiap Ahad pagi jam 7:30 atau jam 8 atau jam 8 tuh ada kajian tafsir rutin. Ya, bisa ikut disimak nanti di Facebook saya. Sudah sampai surat Ali Imran ayat 137 kalau tidak salah. Setiap hari Ahad pagi. Nah, ini. Kemudian yang terakhir, interaksi paling tinggi adalah apa? Dengan mengamalkan isi Al-Qur'an. Makanya Allah memerintahkan kita kan udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara totalitas. Bukan hanya setengah-setengah kayak orang Yahudi maupun Nasrani yang enak diambil, yang enggak enak dibuang. Tapi tidak, kita umat Islam diperintahkan mengamalkan Al-Qur'an secara sempurna semuanya semampu kita. Kita lihat bagaimana terakhir ya ini ya, sebagaimana para sahabat dulu begitu cepatnya mereka merespon perintah Al-Qur'an. Misalnya ketika ada ayat tentang memakai hijab atau memakai kerudung yang syar'i bagi para wanita. Ketika turun ayat itu surat An-Nur ayat 31 ya. Para kaum laki-laki datang ke majelisnya Nabi, ibu-ibu masih di rumah, ada yang nyetrika mungkin atau nyuci ataupun apalah kesibukan mereka di rumah. Surat An-Nur dibacakan oleh Nabi, para suami langsung pulang ke rumah masing-masing. Sambil mengatakan ketika masuk rumah, wahai istri-istri kami, wahai para saudari kami,
barusan turun surat An-Nur 31 memerintahkan semua wanita muslimah untuk memakai kerudung yang menutup dada dan menutup kepala hingga dada. Seketika para wanita-wanita muslimah itu mengambil kain yang bisa didapatkan. Yang lagi masang korden ya diambil kordennya. Yang lagi nyuci handuk langsung dibungkus kepalanya dengan handuknya. Yang sedang masang misalnya spray, langsung pakai spray itu dibungkus kepalanya. Jadi mereka bungkus dulu baru nanya, benar wahai para suami kami bahwa hari ini turun ayat perintah untuk kami berhijab? Betul. Jadi mereka belum kepikir mode atau warna jilbab, belum. Yang penting mah ditutup dulu sudah auratnya, melaksanakan perintah Allah dengan segera. Juga tidak mengatakan kepada para suaminya, cius nih Kang Mas, jangan-jangan hoax nih beritanya. Mereka tidak seperti ya kita lah mungkin hari ini ketika mendengar berita, memastikan dulu benar apa enggak gitu ya. Kalau selama yang datang adalah Al-Quran, mereka langsung praktekkan seketika tanpa ada rasa berat di dalam dada. Ini interaksi paling tinggi. Sebagaimana juga misalnya siapa ada namanya Abu Dahdah, kalau tidak salah Abu Dahdah. Ketika turun surat An-Nisa di awal juz 4 paling atas itu ya. Sebelah kiri paling atas. Juz 4. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada derajat kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan sebagian dari harta yang paling kalian cintai. Nah, sahabat Abu Dahdah ini kebun, ada namanya kebun Buraiha yang paling dia cintai. Langsung dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya kebun, ini harta yang paling aku cintai. Saking cintanya dikasih nama Buraiha. Ya Rasulullah, aku infakkan kebun yang paling aku cintai ini untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, mohon diterima. Demi mengamalkan surat Ali Imran tadi itu. Tapi Nabi sangat bijak. Nabi mengatakan ambil sajalah untuk keluargamu, karena keluargamu masih membutuhkan nafkah darimu. Akhirnya niatnya sudah berpahala, dan saking bijaknya Nabi, keluarganya pun tetap mendapatkan nafkah yang mencukupi. Inilah mungkin di antara yang perlu kita daki ya, kita lalui interaksi dari mulai tilawah hingga mengamalkan. Dengan itu hidup kita insya Allah bertabur keberkahan, selamat di dunia dan bahagia insya Allah di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini barangkali sudah jam 9 lebih 10 menit. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Semoga Allah berikan kita pemahaman yang baik. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, jazakallah atas pencerahan dan taujih yang luar biasa tentang Al-Quran. Tadi kita sudah catat beberapa hal tentang keutamaan Al-Quran. Ada 4 kalau nggak salah, Ustaz ya. Kemuliaan, kemudian mendapatkan syafaat, kemudian dijadikan sebagai ahlun napa, keluarga nanti di surga oleh Allah SWT. Satu lagi apa, Ustaz ya? Mendapat syafaat sudah? Sudah syafaat. Mendapat syafaat, menjadi keluarga Allah. Keluarga Allah, kemudian mendapat kemuliaan dunia akhirat, diangkat ke derajatnya, ruh peradaban. Diangkat derajatnya. Kemudian juga tadi bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi yang paling awal adalah dengan membacanya, dengan tilawah. Tadi tilawah juga disebutkan ada adabnya. Adabnya adalah dengan tartil dan kemudian dilakukan ya Ustaz ya, dengan suara yang cukup baik. Ya. Kemudian setelah tilawah kita diminta untuk menyimak, yaitu dengan diam lalu memperhatikan
diam saja tanpa memperhatikan nggak cukup. Ya. Jadi harus diam dan memperhatikan. Kemudian berikutnya adalah dengan mentadaburi atau mempelajari tafsir. Ya, terkait dengan tafsir, Ustaz, nanti mohon diinfokan apa tadi sempat Ustaz sampaikan kajian setiap Ahad pagi ya Setiap Ahad di pagi. Facebook atau Iya. online. Nanti Ustaz sampaikan, mungkin ke Ustaz Bagus atau nanti biar Ustaz Bagus sampaikan ke kami di Facebooknya apa gitu ya untuk bisa kita ikuti kajian tersebut. Itu kan bebas terbuka ya atau tertutup? Terbuka ya. Baik, nanti kami tunggu informasi Ustaz untuk ya barangkali kita punya keluangan waktu untuk ikut bersama-sama mengkaji tafsir di hari Ahad secara online tersebut. Dan tentu saja interaksi dengan Al-Quran yang paling tadi terakhir atau yang paling utama adalah dengan mengamalkannya. Barangkali itu Bapak Ibu Haji sekalian, silakan yang hadir, ada bertambah tadi yang hadir, ada Pak Haji Agung sempat hadir, Pak Haji Nur Salim juga tadi sempat kami lihat hadir, Bu Haji Wardah juga, dan yang lain-lain. Kalau ada yang mau disampaikan atau didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Ya, Pak Haji Ponco. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Ustaz Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz Wahid. Terima kasih sharing dan tauziahnya. Tadi interaksi di dalam Al-Quran itu ada 3 ya. Pertama membaca, tartil, terus kemudian memahami, kemudian mengamalkan. Kalau posisi menghafal itu pada posisi apa ya Ustadz Wahid? Mungkin termasuk interaksi atau pada level seperti apa? Terus kemudian ada nggak Ustadz kiat-kiat untuk menghafal Al-Quran? Kita kadang-kala ketika menghafal terus kemudian suka lupa gitu. Kira-kira apa itu penyebabnya Ustadz? Itu aja Ustaz Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Wahid langsung ditanggapi. Baik. Tadi kelewatan ya, menghafal belum tersebut ya Pak Ponco ya. Jadi membaca, menyimak, menghafal ini juga penting sekali. Menghafal Al-Quran. Jadi jangan sampai kita menghadap Allah tanpa memiliki hafalan. Jadi kenapa? Karena kelak ada satu hadis yang menggambarkan pentingnya hafalan Al-Quran itu. Yuqalu li sahibil Quran. Nanti akan dikatakan kepada para sahibnya Al-Quran, para sobatnya Al-Quran. Iqra warattil wartaqi. Kama turattiluhu fid dunya. Kata malaikat nanti ya kepada para sobatnya Al-Quran itu. Bacalah, tartillah, dan naiklah terus. Jadi bacalah dan tartillah sebagaimana dulu kamu baca Al-Quran di dunia. Dan naiklah. Sesungguhnya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya posisimu di dalam surga itu ditentukan oleh ayat terakhir yang kamu baca. Nah, makanya kalau yang nggak hafal Al-Quran di akhirat, dia level surganya ya tidak terlalu tinggi. Kenapa? Jadi setiap kita baca seakan-akan liftnya naik gitu ya. Naik. Maka orang semakin banyak hafalannya, akan semakin tinggi posisi surganya dengan hafalan yang dia miliki. Makanya para bapak dan ibu hajah, minimal kita mari miliki hafalan ayat-ayat ayat-ayat tertentu lah, ayat-ayat pilihan. Misalnya surat Al-Mulk, harapannya kita hafal. Surat Yasin, hafalkan. Apalagi misalnya surat Al-Baqarah. Kenapa? Al-Baqarah dan Ali Imran kalau bisa kita pelan-pelan hafalkan. Karena ini 2 surat yang akan memberi syafaat habis-habisan sampai kita dimasukkan ke dalam surga. Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya. Jadi pentingnya menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena kita akan menjadi orang-orang yang dibersamakan dengan safaratil kiromil baroroh. Para malaikat-malaikat yang mulia. Ustaz, tapi udah telat, kita kan usianya udah lanjut. Ya, kalau kita udah telat, nggak bisa 30 juz, mari kita doakan anak kita.
Wah, anak-anak kami juga udah nggak mungkin hafal Quran, Pak Ustadz. Nah, cucunya minimal ada yang menjadi apa? Penghafal Quran. Kenapa? Satu orang penghafal Quran itu bisa memberikan syafaat kepada keluarganya untuk sama-sama kelak masuk surga. Makanya yang paling bahagia itu adalah orang tua yang memiliki anak-anak penghafal Quran atau sahibul Quran. Karena apa? Karena nanti di hari kiamat itu man qara'al Quran wa ta'allamahu wa amila bihi. Siapa yang baca Quran, kemudian mempelajari isinya dan mengamalkannya, yuksa walidahu tajul karamati dau'uhu khairun min dau'i syamsi fid dunya atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak yang membaca, belajar, mengamalkan Al-Qur'an, kelak kedua orang tuanya itu akan diberikan mahkota kemuliaan. Yang cahaya mahkota itu lebih indah daripada cahaya matahari di dunia. Dan akan dikenakan apa? Hullatun, jubah kemuliaan. Hanya orang tua yang anaknya menjadi sahib Al-Qur'an. Ya, ini keutamaan yang sangat tinggi bagi mereka yang mampu membaca, menghafal, memahami, dan juga apa? Mengamalkan. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menghafal Al-Quran? Sebenarnya kalau kita punya azam yang kuat, usia itu bukan alasan untuk memulai menghafal Al-Quran. Karena belum lama ini ada seorang nenek usia berapa? 80 tahun kalau tidak salah itu baru wisuda tahfidz. 80 tahun. Baru hatam 30 juz. Nah, kalaupun misalnya tidak bisa 30 juz ya minimal juz 30 lah. Minimal kita hafal gitu ya. Ya, bagaimana dong hafalnya? Pertama miliki azam yang kuat. Harus punya kekuatan tekad. Yang kedua, luruskan niat. Niatnya bukan sekedar untuk keren-kerenan, ya. Nggak ada gunanya kalau ngapal Quran buat keren-kerenan tuh nggak ada gunanya. Ngapal Quran itu pastikan lillahi ta'ala. Sehingga waktu yang kita gunakan menghafal, memurojaah itu semuanya bernilai pahala. Tapi kalau niatnya biar aku nanti dapat titel Al-Hafidh sebelum almarhum, misalnya ya. Lah, kalau itu nggak ada gunanya. Kalau yang dikejar hanya titel. Malah akan dilemparkan ke dalam neraka pertama itu 3 golongan orang yang beramal karena apa? Karena riya. Nah, mohon maaf ini si Neng baru bangun ya. Dan yang ketiga setelah tadi tekad dan niat maka juga harus benarkan dulu tilawahnya, membacanya dibenarkan ya. Jangan sampai ngapal Quran tapi dibacanya salah. Kenapa? Kalau sudah terlanjur terinstall, itu nanti akan susah untuk diperbaiki di kemudian hari. Maka baca dulu yang betul, setelah itu dihafalkan. Maka sebaiknya kalau kita mau menghafal, perlu kita setorkan juga kepada seorang yang mumpuni dalam masalah bacaan Al-Quran. Jangan sampai baca salah, sudah kadung hafal, lainnya nggak akan bisa diperbaiki. Misalnya apa? Ada yang membaca wa yamna'unal ma'un. Nah, ini udah kadung salah sampai nanti sepuhnya pun begitu. Padahal harusnya wa yamna'unal ma'un. Ma-nya panjang 2 harokat. Tapi kalau wa yamna'unal ma'un itu yang panjang apanya? Yang panjang malah ainnya. Nah, ini hati-hati kalau sudah dari awal salah, maka selanjutnya akan susah untuk diperbaiki. Ya, yang paling penting setelah itu adalah istiqomah dalam murojaah. Murojaah, karena menghafal tanpa murojaah itu seperti apa? Seperti menggambar di atas air. Nggak ada efeknya, akan hilang lagi nggak lama setelah itu. Ya, maka para penghafal Quran itu harus rajin murojaah. Sebentar ya. Oh, ya. Baru 1 putranya, Ustaz.
murojaah ya. Alhamdulillah sudah 3, Pak. Sudah 3, ini barusan yang ketiga. Yang ketiga ya. Jadi pastikan kita murojaah. Jangan sampai ditinggalkan. Lebih baik hafal sedikit tapi rajin murojaah daripada ngapal banyak tapi tidak pernah murojaah gitu. Tapi paling baik hafal banyak dan sering murojaah. Jadi harus apa tadi? Disetorkan hafalan kita ke orang yang mumpuni, yang bisa memperbaiki bacaan kita. Tanpa setoran ya hafalannya nggak akan terlalu kokoh, serta bacaan kita seringkali akan banyak yang salah. Ya, itu kira-kira. Ya. Baik Pak Haji Ponco, ada lagi yang mau disampaikan? Apa bukan? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Imad. Ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya itu udah berapa tahun terakhir ya, itu baru tahu kalau ternyata tiap malam Jumat itu saya nggak tahu disunahkan apa ya, itu Kurang keras Pak Imad. oh ya, Nah, surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi, padahal kita dulu tahunya kan Yasin ya, orang-orang selalu di kampung selalu bacanya kan Yasin. Ya. Kalau tiap Jumat atau malam Jumat. Nah, terus bergeser di 5 tahun terakhir lah, saya baru tahu ternyata Al-Kahfi itulah yang dianjurkan. Saya nggak tahu apakah itu sunnah. Terus hadisnya sekuat apa? Gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang berikutnya ini pertanyaan mendasar. Jadi kalau kita sholat itu kan imam membaca. Nah, makmum itu hanya diam atau tetap membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah setelah amin. Itu mendasar, tapi itu ternyata banyak pendapat. Demikian Ustaz. Terima kasih. Ya. Jadi yang disunnahkan dibaca di malam Jumat dan ataupun hari Jumat memang surat Al-Kahfi. Jadi siapa membaca surat Al-Kahfi setiap malam atau hari Jumat, maka dia diberikan cahaya antara 2 Jumat hingga Jumat berikutnya. Udi'a lahu nurun bainahu wa bainal jum'atain. Begitu kira-kira hadisnya ya. Dan ini hadisnya yang lebih sahih ya tentang bacaan surat Al-Kahfi. Adapun kalau Yasin gimana? Apakah itu boleh apa tidak? Ya, kalau bicara boleh dan tidak mah boleh. Baca Yasin kapan aja di mana saja. Asalkan jangan di toilet, nggak boleh ya. Baca Yasin malam Jumat, malam Selasa, malam apapun silahkan. Di setiap malam monggo. Itu ya. Kenapa? Ada hadis yang mengatakan, walaupun ini hadisnya dhaif, tapi menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis dhaif itu boleh diamalkan. Kalau babnya adalah fadhail, yaitu keutamaan-keutamaan amal, bukan masalah akidah maupun hukum. Boleh nggak baca Yasin tiap malam? Boleh. Siapa membaca Yasin pada malam hari, maka nanti dia bangun pagi sudah dalam kondisi diampunkan dosanya. Tiap malam apapun. Lah itu kalau yang mengkhususkan Jumat gimana? Lah mungkin mampunya baru hari Jumat, ya nggak masalah. Jangan malah dilarang, udah Jumat dia udah mampu-mampuin berusaha karena banyak temennya, kok disalahin. Akhirnya malah dia nggak baca Quran lagi. Nah, biarlah yang sudah biasa hari Jumat dibaca, biar diteruskan. Kalau mau tambah Al-Kahfi, lah itu lebih baik lagi. Tapi jangan disalahkan. Karena apa? Hukum aslinya membaca Al-Quran itu boleh kapan saja, di mana saja. Gitu ya. Nah, memang yang ditekankan surat Al-Kahfi. Makanya Al-Kahfi dulu. Kalaupun mau baca Yasin, silahkan. Dan itu juga baik. Kemudian tentang apa tadi? Kalau kita membaca dalam sholat, imam membaca Al-Fatihah. Apakah kita perlu membaca atau tidak kalau sudah imam membaca? Nah, ini ada pendapat yang cukup banyak di antara para ulama mazhab. Di antaranya nanti dari kalangan mazhab Syafi'i
mazhab Hambali dan mazhab Hanafi maupun Maliki. Dan memang perbedaan pendapat ini tidak bisa kemudian kita paksakan semua harus sama, tidak. Nah, kalau kita di mayoritas mazhab Syafi'i di Indonesia, maka kita mengikuti pendapat kalau sudah imam membaca Al-Fatihah, kita pun tetap wajib membaca Al-Fatihah. Dalam sholat yang jahar, sholat yang bacaannya keras, yaitu maghrib, isya, dan subuh. Kalau dalam sholat yang imamnya membacanya sir atau lirih, nggak ada ikhtilaf. Semua sepakat imam dan makmum harus membaca Al-Fatihah. Perbedaan itu adalah kalau dalam sholatnya sholat jahar. Imam sudah baca Al-Fatihah, makmum harus baca apa tidak? Saya rincikan ya. Dalam mazhab Syafi'i, imam baca Al-Fatihah, makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Ini sekali lagi sholat yang jahar, sholat yang keras. Kalau dalam mazhab Hanafi, nah itu tidak lagi wajib membaca Al-Fatihah. Makanya kita mengikuti mazhab yang yang dianut oleh kebanyakan masyarakat di negeri kita, dan ini lebih selamat, ya, tanpa menyalahkan kalau ada yang lain yang berpendapat berbeda. Kemudian kalau setelah Al-Fatihah baca surat, apa yang harus kita lakukan? Setelah Al-Fatihah misalnya imam membaca surat Yasin. 5 ayat pertama lah, nggak usah panjang-panjang. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Kita bagaimana? Nah, kalau di surat setelah Al-Fatihah kita sebaiknya apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kita diam mendengarkan. Jadi kalau yang surat kita cukup diam mendengarkan. Jangan malah ikut menirukan. Imam baca Yasin, kita juga Yasin, nggak perlu. Yang parah itu imamnya baca Yasin, kita di belakang baca Al-Ikhlas. Nah, ini nggak nyambung. Ya. Dulu saya pernah ketika terawih, kalau di Mesir itu kan terawihnya rata-rata sejuz ya. Ketika imam bangun, imam selesai Al-Fatihah, melanjutkan ayat. Lah kok ada jamaah dulu dari Malaysia itu membawa Quran sendiri di belakang. Pas imam baca surat, dia juga baca Al-Quran yang dia pegang. Nah, ini tidak betul yang begini. Jadi, ketika imam membaca surat, kita cukup mendengarkan. Kita cukup mendengarkan. Malah yang lebih parah lagi, pernah tuh seorang imam cerita di Saudi kalau tidak salah dulu. Imamnya suaranya bagus, mungkin ahli qiraat ya, langgamnya dia kuasai dengan baik. Ada makmum yang juga lagi demam langgam gitu ya. Demam langgam itu lagi suka niru-niruin lagu. Jadi kalau imamnya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, makmumnya ikut Ar-Rahmanir Rahim di belakangnya gitu. Nah, ini bisa membatalkan malah. Jadi intinya apa? Kalau Al-Fatihah, kita selaku penganut mazhab Syafi'i sebaiknya tetap ikut membaca. Lu kapan dong waktu membacanya? Ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bacanya cepet aja, jangan bacanya pakai mujawad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imamnya udah rukuk, kita baru Al-Fatihah ayat pertama. Makanya bacanya cepet aja. Ya. Nah, ini yang kita anut. Tanpa menyalahkan yang sudah mencukupkan dengan apa? Dengan bacaan imam. Begitu Pak Haji Imad ya. Semoga bisa dipahami dengan baik.
Iya, Pak Jimat silahkan. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, terima kasih Ustadz. Jadi tadi kan kesimpulannya kalau untuk Al-Kahfi ya berarti sunnah ya, Ya, memang no, Nabi melakukan. Nah, ya, terus yang berikutnya ini, saya masih ada, kan sekarang ini membaca Al-Ma'surat, itu kan ada beberapa surat Al-Quran, gitu ya. ya, Dari ayat kursi, terus kemudian kulhu, kul a'udzu falak, terus kul a'udzu binnas. Nah, terus terakhir juga sudah nggak ada, cuma la ilaha illallah ya gitu ya, yang sebelum terakhir. Astagfirullah, subhanallah, terus subhanallah, terus astagfirullah. Nah, saya itu terus terang masih ada beberapa yang di situ tuntunannya kan membaca ayat kursinya kan 1 kali. Terus kemudian membaca kulhunya kan 3 kali. Sebenarnya tuntunan berapa kali itu memang pakem atau seperti apa? Karena ini kan kita itu kan terbiasa misalnya pakai 3 kali, 7 kali gitu kan. Kita dalam Islam selalu diarahkan untuk senang dengan ganjil. Cuma kenapa 3? Kenapa kok saya bilang ayat kursi kok kenapa 1 gitu loh. Pada ayat kursi di awal mungkin barangkali penting kalau kita logikanya, tapi tuntutannya seperti itu. Demikian Ustaz, terima kasih. ya. Kalau ayat kursi memang dalam hadisnya itu kan Al-Baqarah 1-5 ya kan urutannya ya. Kemudian ayat kursi dan 2 ayat setelahnya. Lalu 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Itu memang dalam hadisnya dibacanya satu-satu, jadi nggak diulang. Adapun kalau Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu masing-masing 3 kali. Apakah boleh kalau kita melebihi angka itu? Ya tidak masalah. Karena Nabi itu mencontohkan yang paling mudah untuk umatnya. Jadi tidak ada batasan tertentu. Kalau misalnya mau baca ayat kursi berapa kali, misalnya 3 kali, 10 kali, 20 kali, nggak ada masalah. Tapi Nabi memberikan contoh apa? Perkara yang paling mudah untuk ditiru oleh umatnya. Jadi bukan berarti gini, ada sedikit ini agak kontroversi ya. Ada yang mengatakan, wah kalau lebih dari sekali itu bid'ah, bisa masuk neraka. Enggak sesempit itu syariat kita ya. Syariat kita enggak sesempit itu. Jadi yang dilakukan Nabi itu belum tentu yang terbaik. Tapi yang dilakukan Nabi itu yang pasti adalah yang termudah untuk ditiru oleh umatnya. Ya, jadi Nabi melakukan hal-hal misalnya kurban. Nabi itu kurban dengan apa dulu? Kambing apa unta? Nabi kurbannya? Beliau pernah kurban dengan kambing, pernah dengan unta. Berapa ekor? 1 ekor. Nanti ada pertanyaan, boleh nggak kalau korban itu dengan 1 orang 7 ekor unta? Boleh tidak? Nah, di sini kan jadi kita harus cerdas memahami nas hadis. Jadi ketika Nabi menyembelih 1 ekor unta, itu adalah batas minimal. Atau 1 ekor kambing, itu batas minimal yang umatnya rata-rata mampu. Tapi kalaulah ada yang ingin 1 orang korban 7 ekor unta misalnya, ya tidak dilarang. Jadi Nabi mencontohkan yang termudah untuk bisa kita tiru. Nah, itu paling minimalis. Makanya ya kita lakukan. Kadang-kadang dengan ayat kursi sekali itu aja udah banyak yang nggak mampu gitu kan. Yang penting mah istiqomahnya. Kita istiqomah lebih baik daripada kita baca banyak tapi besok sudah lemes, nggak bisa mengulang lagi atau nggak bisa mempertahankan kebiasaan membaca zikir pagi dan petang. Begitu Pak Haji ya. Jadi yang penting apa? Istiqomah walaupun dengan batas yang paling mudah. Insyaallah semoga Allah menerima semua ibadah kita. Amin. Amin. Baik, begitu Pak Haji Imad. Yang lain barangkali ada yang mau disampaikan lagi?
Ya, Pak Haji Dehan, Ibu Ines, Bu Hajah Titik, Ibu Hajah Nataya, yang mau disampaikan silakan. Mangga kalau masih ada. Tik tuk tik tuk tik tuk. Ya, Ada. ya silakan Ah, Ustaz. Masya Allah. Betul. Pak Haji Toto ini harusnya ditanya ini beliau. Ustaz, mau tanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Mulk Ustaz, yang ayat-ayat terakhir itu, Allah berfirman kan, Qul huwallazi ansaakum wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Nah, ini yang disebut qalilan ma tashkurun itu sedikit yang bersyukur itu maksudnya sedikit dalam ibadah, dalam ucapan atau amal saat yang paling ininya dalam ayat ini. Kan kalau sedikit itu berarti Allah menyebutkan sedikit ya, artinya bisa terhitung atau tidak itu maksudnya di ayat ini. Begitu Ustaz. Apa? Maksudnya sedikit itu, ciri-ciri yang sedikit itu seperti apa Ustaz? Ya tidak yang banyak. dimaksud sedikit itu. Ya, ibadahnya. Makasih Ustaz. Afwan. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ayat 23 ya. Tuh betapa sedikit kalian yang bersyukur. Ini menggambarkan yang sedikit itu orangnya. Orang yang mampu bersyukur itu hanya sedikit. Nah, ini hampir sama dengan kisah Sayyidina Umar. Ketika beliau jalan-jalan di pasar Madinah, mendapati ada seorang yang berteriak-teriak dengan berdoa, tapi lafalnya itu redaksinya aneh gitu. Apa redaksinya? Kata orang itu, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku sebagai golongan yang sedikit. Ya Allah, masukkan aku ke sebagai golongan yang sedikit. Sayyidina Umar kemudian mendekati orang itu, diambil kerah bajunya. Doa apa yang barusan kamu baca? Sambil ditegasin gitu ya. Dimarahin sama Sayyidina Umar. Doa apa yang barusan kamu baca? Kata orang itu, wahai Sayyidina Umar, bukankah Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sangat sedikit dari hambaku yang mampu bersyukur. Maka Umar kemudian melepaskan kerah orang tersebut sambil berkata, oh ternyata kamu lebih paham terhadap kitab Allah daripada Umar. Jadi yang sedikit itu orangnya yang mampu bersyukur. Kebanyakan orang apa? Kufur. Coba bayangkan, kita dari tadi pagi kalau dihitung-hitung sudah berapa nafas yang kita ambil. Sudah berapa kedipan mata yang sudah kita lakukan. Dibandingkan dengan kita mengucap Alhamdulillah, lebih banyak mana? Antara nafas yang kita tarik dengan Alhamdulillah yang kita lafalkan. Nah, makanya dalam bersyukur itu kan nanti levelnya 3 ya. Bersyukur itu 3 caranya. Yang pertama bersyukur dengan hati. Apa maksudnya? Kita meyakini sepenuhnya bahwa yang kita nikmati, yang kita miliki itu adalah murni karunia Allah. Ya. Tidak akan sampai apapun kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini itu yang paling penting. Yang kedua, kita bersyukur dengan lisan. Makanya sering-sering mengucap alhamdulillah. Dalam kondisi musibah pun Rasulullah tidak lupa mengucap alhamdulillah. Kalau kondisi punya dapat nikmat, Nabi mengucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan terlaksana.
Tapi kalau kondisi dapat musibah, beliau mengatakan apa? Innalillah dan alhamdulillahi ala kulli hal. Tetap bertahmid. Apapun kondisiku, tetap segala puji bagi Allah. Misalnya ibu kehilangan dompet. Kira-kira kalau kehilangan dompet, mengucap apa? Alhamdulillah apa innalillah? Jawab atuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah apa enggak? Alhamdulillah cuman dompet doang. Ah, itu dia. Alhamdulillah cuman dompet. Kaki masih selamat. Iya. HP masih ada. Mata Untung. masih sehat. Suami masih di samping. Coba kalau Iya. yang hilang, semuanya hilang tinggal dompet, gimana coba? Iya kan? Alhamdulillah cuman dompet gitu. Jadi tetap kita ingat bahwa nikmat yang menempel itu lebih banyak daripada nikmat yang hilang. Nah, yang terakhir, kita bersyukur dengan anggota badan. Kita gunakan nikmat yang Allah beri dalam rangka menaati dan semakin dekat beribadah kepada Allah. Dan ternyata ini jarang orang yang mampu melaksanakan. Banyak orang dikasih harta, tapi coba yang kemudian terpikir untuk berangkat haji. Hanya orang-orang yang Allah pilih. Ini alhamdulillah Bapak Ibu dipilih sama Allah. Lebih banyak orang yang punya harta, tapi yang dipikirkan apa? Jalan-jalan ke Singapura, melancong ke Perancis, menikmati taureng dan liburan ke Paris. Atau malah ada yang dikasih Allah harta rezeki yang luas. Yang dipikirkan apa? 80 juta habis buat zina semalam dengan artis siapa dulu itu? Coba, kalau orang beriman dikasih uang 80 juta, kira-kira mau buat apa dalam rencana-rencananya? Haji, umroh, sedekah, apalagi membantu fakir miskin, membantu saudara yang kekurangan. Kalau orang beriman, itu yang dia pikirkan. Tapi orang yang tidak beriman, dapat rezeki 80 juta, yang dipikir mana? Yang dipikir apa? Prostitusi online. Nah, ternyata lebih banyak orang yang demikian. Dikasih Allah banyak harta, dikasih Allah banyak nikmat, tapi tidak bisa untuk dia bersyukur kepada Allah. Mata yang dikasih lebih sering dipakai untuk nonton dangdut koplo. Lisan yang dikasih Allah lebih sering digunakan untuk apa? Nyanyi atau malah mencaci maki orang lain, ghibah dan lain sebagainya. Itu berarti dia tidak bisa bersyukur. Sampai-sampai Allah turunkan surat apa itu? Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha innal insana li rabbih lakanud. Ayat itu menyindir manusia. Wal 'adiyat itu kan tafsir versinya Ibnu Abbas adalah kuda. Kuda yang tidak pernah melawan apa yang dikatakan oleh tuannya. Diajak perang, berangkat. Diajak untuk berangkat haji, dia berangkat. Padahal kuda itu cuma dikasih rumput. Tetap taat setia kepada tuannya. Lah kita ini dikasih oleh Allah nikmat yang tidak terbilang. Melebihi nikmat yang diterima kuda dari tuannya. Tapi banyak manusia yang tidak bisa berterima kasih sesempurna kuda. Makanya Allah mengatakan apa? Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu banyak yang tidak bisa bersyukur kepada Tuhannya. Beda kalau kuda lebih mampu bersyukur kepada tuannya. Diajak perang walaupun resikonya kadang kena pedang, kadang kena tombak, kuda itu tetap ikut. Makanya ini ya, mari kita selalu berusaha dan meminta kepada Allah agar dimampukan untuk bersyukur dalam setiap nikmat. Baik, terima kasih Ustaz atas taujih dan tausiahnya, pencerahannya. Saya kira tidak akan cukup waktu yang tersedia untuk terus menggali, mengkaji tentang Al-Quran ini.
kita akan sambung mungkin di lain kesempatan Ustadz. Dan tadi mohon infonya tentang kajian online di Facebook tentang tafsir. Nanti mohon diinfokan, barangkali kami bisa ikut hadir meramaikan kajian-kajian tersebut untuk menambah keilmuan, menambah amal untuk kami semua, kita semua. Bapak Ibu Haji sekalian, terima kasih juga sudah hadir. Barangkali Ustadz sebelum acara ini berakhir, mohon berkenan untuk menutup atau sebelum kita tidur, istirahat, mohon dibantu untuk berdoa, mendoakan kebaikan kami, keluarga, dan juga negeri ini. Tafadhol Ustaz. Baik, kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya ghafiral dhunub wa ya qabilat tawb wa ya satirul uyub. Allahumma ya Allah yang maha mengampunkan dosa, yang maha menerima taubat hambanya, yang maha menutup aib-aib kami semua. Ya Allah, ampunkan segala dosa kami, yang besar maupun yang kecil, yang lalu maupun yang akan datang, yang kami lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya Allah, terima taubat kami. Ya Allah, tutup segala aib dan dosa-dosa kami. Jangan permalukan kami, ya Allah, kelak di padang mahsyar. Sebagaimana Engkau tutup aib kami di dunia. Ya Allah, kami mohon tutup dan ampunkan segala dosa kami kelak di akhirat. Allahumma ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Irfa'annal bala wal waba wal fahsya wal ghala wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, angkat dari kami dan negeri ini segala macam musibah, malapetaka, wabah penyakit, krisis, fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Allahumma ya Rabbana, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari ini dalam rangka menaati-Mu, dalam rangka lebih mencintai kitab-Mu, kami mohon ya Allah, kumpulkan kembali kami nanti semua dengan keluarga besar kami di taman surga Firdaus bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al baladana Indonesia baladan aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Ya Allah, jadikan negeri kami Indonesia negeri yang aman sentosa, damai sejahtera, dan seluruh negeri kaum muslimin dimanapun berada. Ya Allah, hindarkan dan jauhkan dari hati-hati kami rasa sakit hati, dengki, iri, kecewa, sedih, dan semua penyakit-penyakit hati yang lain. Ya Allah, jadikan setiap malam kami istirahat sebagai malam yang tenang dan hati yang lapang, tidak menyimpan dendam maupun dengki kepada saudara kami sesama muslim. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbil alamin. Bapak Ibu Haji dan Ustadz Wahid, jazakallah sudah membersamai kami dengan siraman rohani ilmu, dan juga Bapak Ibu Haji, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita menyimak kajian pada malam hari ini. Insya Allah kita akan sambung di lain kesempatan. Kita sama-sama akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.